Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Sande Kala Horor. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Cerita kali ini datang dari seorang pemuda yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang kita akan beri judul Teror Pocong Cungkring. Sebut saja namanya Balok. Balok adalah salah satu murid alumni dari sekolah SMP di sekitar Jawa Tengah. Balok adalah siswa angkatan tahun 2012 di sekolah tersebut. Sebelum saya bercerita semakin jauh lagi, perlu kalian ketahui sekolah Balok ini berada di pinggiran pedesaan, dekat dengan pemakaman, hutan bambu, dan pinggiran sungai. Bisa kalian bayangkan betapa sudah terasa aura mistis dari sekolah ini. Cerita berawal sekitar tahun 2011 silam, ketika Balok dan kawan seangkatannya menjalani kegiatan persami, perkemahan Sabtu dan Minggu. Saat pagi, siang, sore hari, semua berjalan lancar. Tiada suatu halangan apapun, semua bergembira menjalani kegiatan persami pada hari itu. Sampailah pada waktu maghrib, semua siswa istirahat, sholat, dan makan. Semua berjalan semestinya. Singkat cerita, saat malam hari, sekitar pukul 11 malam, semua siswa-siswi berkumpul untuk berkegiatan api unggun pada malam itu. Sebelum itu, guru memberikan wejangan yang isinya adalah perjuangan orang tua, sehingga hampir semua murid di sana menangis sendu, membayangkan dosa-dosa mereka kepada orang tua mereka. Di saat suasana hening, Balok mengundurkan diri, izin untuk buang hajat ke WC. WC di sekolahan ini ternyata berada di ruang bawah tanah, bersebelahan dengan kantin dan perpustakaan. Begitu Balok menuruni tangga, bulu kuduknya merinding. Begitu menyeramkannya suasana di WC tersebut, membuat Balok seakan-akan mengurungkan niatnya untuk buang hajat. Tapi apa dikata, panggilan alam sudah tak tertahankan, sehingga Balok tetap nekat melawan takut pada situasi tersebut. Singkat cerita, tibalah Balok di bilik WC yang gelap. Hanya ada lampu kuning menambah suasana semakin mencekam. Di tengah ia menikmati leganya sehabis buang hajat, tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu. Balok berdehem. Kode bahwa WC itu berisi seseorang. Tetapi satu kali lagi suara orang mengetuk pintu terdengar kembali, tanpa adanya suara orang di luar. Begitu merindingnya Balok ketika hidungnya mencium bau wangi kemenyan berganti bau anyir darah yang segar. Setelah itu, dengan badan gemetar, keringat mengucur deras, Balok memberanikan diri untuk membuka perlahan pintu WC tersebut. Terkejutnya Balok ketika di luar tidak ada orang satupun. Seketika ia langsung berlari sekuat tenaga dengan rasa takut yang amat bergejolak. Bertambah menyeramkannya cerita ini, di saat Balok berlari, ia tak sadar menabrak sebuah tiang yang ia kira itu adalah tiang lampu. Ketika terjatuh dan tersadar, nafasnya seakan terhenti. Detak jantungnya semakin kencang ketika ia melihat sebuah bungkusan pocong seperti lontong mengambang tanpa menyentuh tanah. Lebih menyeramkannya lagi, pocong itu cungkring sebesar bambu, panjangnya sekitar 10 meter, kepalanya hanya sebesar bola. Mukanya hitam, penuh luka, acak-acakan tak karuan. Keluar darah hitam dari setiap pori-pori di muka pocong tersebut. Dalam hening, tiba-tiba pocong itu berkata, "Balekno ciretku, balekno ciretku, balekno ciretku." Lalu Balok berteriak, "Ampun, ampun, ampun." Seketika Balok tak sadar, pandangannya gelap.
Singkat cerita, Balok sadar dan ternyata ia sudah berada di halaman sekolah. Baru sadar, Balok dibuat kaget kembali. Ada ratusan siswa berteriak histeris, berlari ke sana kemari. Ratusan siswa kesurupan massal, semua berteriak, "Balekno jiretku, balekno jiretku, dan balekno jiretku." Balok pun tersadar akan kata-kata yang terucap dari pocong cungkring tadi. Akhirnya Balok bercerita kejadian tadi kepada guru di sekolahnya, dan akhirnya pihak guru memutuskan untuk memanggil kiai setempat. Para siswa satu persatu disembuhkan oleh kiai tersebut, sampai ada salah satu siswa yang kesurupan dan berkata kepada kiai tersebut, "Aku karo rombonganku gak bakal mulih nek jiretku durung dibalekno," ucap siswa yang kesurupan tadi. Lalu singkat cerita, kiai tersebut menyimpulkan bahwa jin penunggu sekolah tersebut marah akan tali pocong yang diambil paksa oleh salah satu murid dari sekolahan tersebut. Lalu singkat cerita lagi, dikumpulkanlah semua siswa untuk diinterogasi oleh guru agar mengetahui siapa yang telah berbuat sedemikian hingga membuat kekacauan tersebut. Kemudian salah satu murid mengacungkan jarinya dan mengakui bahwa ia adalah pelakunya. Ternyata dia adalah Anwar. Anwar terkenal murid indigo. Usut punya usut, ternyata Anwar menarik tali pocong tersebut secara goib untuk dijadikan syarat pelet pengasihan. Akhirnya Anwar memberikan tali pocong tersebut kepada Pak Kiai tersebut. Lalu Pak Kiai mengembalikan tali pocong tersebut kepada asalnya, dan murid semua tersadar sampai sekitar pukul 4 pagi menjelang subuh. Dengan kejadian tersebut, Anwar dijatuhi hukuman skor selama 1 minggu dan orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk menerima efek jera. Akhirnya sampai pagi hari anak-anak semua pulang, dan jadilah cerita yang menyeramkan di sekolahan itu sampai menyebar ke seluruh kabupaten tersebut. Akhirnya dijulukilah sekolahan tersebut Sekolah Angker Si Pocong Cungkring. Demikianlah cerita kiriman dari Bang Balok. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Balok yang sudah membagikan ceritanya kepada kami. Semoga Mas Balok selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Demikian, salam Sandekala.